Dari beberapa sesi Zoom yang paling menarik adalah sesi Zoom temukan isi kepala anak. Di sini saya menyadari layaknya penyakit, kita memiliki resep yang berbeda-beda. Dan begitupun kepada anak. Anak memiliki isi kepala mereka masing-masing dan bagaimana nih kita menemukan resep yang tepat untuk bisa mengobati atau menindaklanjuti gitu ya, memberikan respon positif kepada anak-anak. Bagi kami semuanya menarik karena hal ini merupakan ilmu baru bagi kami dan tentu saja kami mendapatkan banyak sekali insight-insight baru dari materi yang ada. Tapi kalau harus memilih mana yang paling menarik, kami memilih Zoom tentang menemukan isi kepala anak. Karena di materi Zoom tersebut, sepanjang materi terutama pada saat dipaparkan tentang tabel menemukan isi kepala anak, kami terkejut karena kok iya, kenapa benar apa yang disampaikan oleh Mama Mahdi, kok benar ya, kok itu kejadian dan itu terjadi juga di kami. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Setelah menggunakan tabel isi kepala anak, ada banyak sekali dampak baik yang saya rasakan, perubahan baik yang saya rasakan. Salah satunya adalah mengenai profesi saya sebagai guru BK ya. Alhamdulillah, sebelum saya menggunakan tabel ini ke santri, saya ketika dapat masalah lebih banyak mendengarkan apa yang mereka sampaikan, mengumpulkan data-data seputar permasalahan mereka ya, dari laporannya ataupun dari guru-guru mereka, dari teman-teman mereka. Tapi yang saya sulit untuk mencerna, untuk mengelola, untuk menganalisis sebenarnya apa yang terjadi dan berujung kepada pemberian solusi yang tidak efektif. Dan sejujurnya ketika mengkonseling ya tanpa ilmu itu sebelumnya, saya rasa saya sangat lelah setelah santri konseling ke saya karena mendengar masalah-masalah mereka yang kemudian saya berpikir untuk menyelesaikannya itu ternyata berat sekali, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah setelah saya menggunakan tabel isi kepala anak, perjalanan konseling menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Saya lebih percaya diri juga ya karena ternyata saya sudah tahu apa yang sebenarnya santri rasakan dan apa yang harus saya sampaikan kepada mereka, apa yang harus saya lakukan, lengkap sudah tersedia di tabel, tinggal saya pakai dan Masya Allah efeknya luar biasa, santri jadi lebih bisa melaksanakan apa yang saya minta. Kemudian mereka juga lebih percaya kepada saya dan saya sama sekali tidak mengalami kelelahan yang berlebihan seperti sebelum-sebelumnya. Saya sudah mempraktikkan coaching dengan anak, di mana pada awalnya saya memvalidasi dulu perasaan mereka, kemudian masuk ke praktek coaching. Di mana di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan kesadaran mereka sehingga mereka sendiri yang menjawab dari apa yang mereka ketahui. Pelajaran berharga yang paling menjadi momen terbesar bagi saya adalah ketika menyadari bahwa pendekatan coaching jauh lebih efektif dari pendekatan otoriter. Daripada langsung menasihati atau memarahi, mendengarkan dengan empati dan mengajukan pertanyaan reflektif, itu ternyata bisa membantu anak menemukan solusi sendiri. Jadi hal ini tidak hanya untuk memperbaiki komunikasi, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri pada anak. Saya belajar bahwa peran orang tua ataupun juga sebagai guru itu bukan sekedar mengarahkan, tapi juga menjadi teman tumbuh yang memahami fase perubahan anak menjelang balik. Aha momen pada kelas ini ketika Umamaya membahas tentang anak yang diisi kepalanya merasa dia tidak berharga. Jadi kata-kata Umamaya sangat menggetarkan hati saya dan semoga Allah berikan kelemah lembutan pada kami orang tuanya. Stop koreksi anak, hargai mereka, meskipun sepele apa yang sudah dilakukan, dukung mereka terus menekuni keterampilan baru yang anak sukai. Dan kita orang tua memang harus fokus pada karunia yang sudah Allah kasih, bukan pada ekspektasi dan harapan kita sebagai orang dewasa yang harusnya menjadi tempat buat mereka merasa aman, nyaman, dan rumah untuk mereka. Semoga Allah lembutkan hati saya dan orang-orang di sekitar anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.